Kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Di tengah suasana panas dan kondisi yang tidak beraturan, yang membuat kami sangat pengap karena situasi dan suasana udara kurang bagus. Tuhan, teduhkan kami saat kami mengalami pancaroba hidup ini. Tenangkan kami saat kami mengalami pancaroba dunia ini. Alam dan segalanya akan berubah, tapi kesetiaan-Mu memberi kami kuat dan tahan uji. Hari ini kami bersyukur kepadamu karena Engkau masih memberi kesempatan kepada kami untuk datang sujud menyembah-Mu dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Tenangkan hati kami saat pikiran kami penuh. Kuduskan hati kami saat kami mengalami pikiran-pikiran yang tidak enak dan galau, membuat hati kami juga sedih. Di luar sana banyak perkara, tapi di dalam kehidupan kami penuh dengan banyak perubahan. Harapan kami ya Tuhan, saat kami mengalami pancaroba yang berubah-ubah ini, izinkanlah cinta-Mu mengalir, dan biarkanlah Roh-Mu menjaga kami, supaya kami belajar untuk mengenal pribadi Engkau. Sebentar kami hendak mendengarkan sabda firman-Mu. Izinkan juga hati kami membuka untuk mendengarkan sabda-Mu di dalam kronologi tentang kebesaran-Mu, bahwa kemuliaan Tuhan dinyatakan dan panggilan misi Kristus akan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga akan melihat dan menyaksikan film pendek tentang baptisan, di mana Tuhan Yesus sebagai anak Allah rela untuk dikuduskan dan dibaptis. Maka di dalam nama Tuhan Yesus, izinkan kami tetap berdiri untuk menghargai sabda firman-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Tunggal, kami sudah berdoa. Amin. Matius pasal 3 ayat 13 sampai dengan 17. Yesus dibaptis Yohanes. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita mengenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Amin. Tuhan, kami akan mendengarkan sabda firman. Kuduskan
dan menterai setiap firman yang keluar. Dan biarlah Engkau yang akan memberikan sentuhan tersendiri saat kami juga menyaksikan film pendek tentang baptisan Tuhan Yesus. Dan juga kami siap untuk mendengarkan sabda firman. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, kita sama-sama berkata, amin. Puji nama Tuhan. Saya akan duduk, kita akan menyaksikan filmnya. I baptize thee, having authority from the Almighty God, as a testimony that ye have entered into a covenant to serve him. I have need to be baptized of thee. Comest thou to me? Suffer it to be so now. For thus it becometh us to fulfill all righteousness. I baptize thee, having authority from the Almighty God, as a testimony that ye have entered into a covenant to serve him. This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Jadi kembali dari Tuhan sekarang, Tuhan, walaupun tadi tidak bersuara, saudara harap dimaklumi. Dan kita tahu bahwa mungkin belum tadi tidak dicoba ya, jadi biar kita, memang kita akui saudara, hal-hal seperti ini juga harus ada persiapan, tapi kita sedang mempersiapkan dan banyak hal ya. Kekurangan kita mohon dimaafkan ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini ada sukacita. Kayaknya ketegang semua saudara. Kalau saya sakit karena tenggorokan saya, tapi puji Tuhan sudah bisa bersuara. Kemarin gerok-gerok gitu saudara. Jadi kalau kita doa, sakit toh ya, karena suaranya besar sekali saudara. Jadi orang ngantuk melek langsung buka mata, besar sekali. Karena gerok ya, terus minum obat itu terus ya. Puji nama Tuhan, saya sudah sembuh karena kasih Tuhan. Kita akan masuk dalam firman Tuhan mengenai tentang panggilan misi Kristus. Saya tahu arti misi itu adalah apa? Tugas. Misi Kristus adalah tugas mulia, saudara. Dan panggilan misi Kristus ini diberikan pada semua orang. Bukan karena agama. Tapi karena apa? Hati nurani kita.
kita siap untuk dipanggil sebagai utusannya. Jadi mari kita mengenal apa arti dari panggilan misi Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya perhatikan gambar ini, ya. Bagaimana Tuhan Yesus dengan gigihnya mempertahankan hidup ini selama di dunia, saudara. Berjuang dan tidak mengenal lelah. Tuhan sudah melakukan misi Allah. Sekarang panggilan ini diberikan kepada kita, yaitu panggilan misi Kristus. Dan kita perhatikan gambar ini. Mengapa Yesus sering berdoa? Jadi kalau perhatikan di dalam kitab Perjanjian Baru, ya, Tuhan itu sering menyendiri. Dan dia naik ke Bukit Zaitun. Lalu melipat tangan, tunduk kepala, dan lututnya ditekuk, saudara, untuk berdoa. Ya. Mengapa dia anak Allah berdoa? Padahal kalau kita secara roh, Tuhan tahu masa depan kita. Mengapa dia harus melipat tangan dan tunduk kepala? Memberikan waktunya walaupun capek-capek. Selalu dia pergi kamu ke seberang danau. Ada kan saudara itu kata-katanya. Aku akan pergi dulu, naik ke taman. Di tempat Bukit Zaitun adalah dia berdoa. Nah, kita harus mengambil hikmah dari semua itu. Kita tahu bahwa Yesus itu terang dunia. Ya. Dia adalah penasihat ajaib di dalam Perjanjian Lama. Dia adalah anak raja. Perjanjian Lama juga ada. Jadi Yesus belum lahir itu. Jadi sesuatu yang besar dan luar biasa dasarnya itu Yesus sudah punya itu. Tapi mengapa dia harus melipat tangan dan menutup mata dan bercakap-cakap dengan Bapaknya? Mengapa? Padahal dia tahu masa depan hidup manusia. Mengapa? Ada satu rahasia yang sudah perhatikan. Karena dia rindu melekat kepada Bapaknya. Dan saudara kalau melekat pada Bapaknya, tidak terus kelihatan Bapak itu, hai kamu Yesus, sudah enggak, saudara. Kalau seseorang melekat kepada Yesus, berarti yang mendampingi kita ini, saudara, bukan lagi hidup kita lagi, tapi para malaikat. Makanya di sini ada gambar para malaikat raksa di atas. Jadi kalau kita itu berserah kepada Tuhan, saudara, kita serahkan rumah tangga kita, serahkan keuangan kita, serahkan hidup kita, berarti para malaikat itu menjaga kita sepanjang hari. Loh Bu, aku tidak kelihatan. Loh Bu, kalau malaikat menjaga, kenapa tuh kuku sepi? Loh Bu, kalau malaikat menjaga, kenapa aku tabrakan waktu itu? Loh Bu, kalau malaikat menjaga, kenapa uangku sampai kehabisan ditipu orang? Nah, hal-hal seperti itu adalah hal-hal dunia. Paham saudara? Hal-hal kejadian di dunia. Dan kalau kejadian di dunia yang sekian banyak masalah yang merugikan saudara, saudara menuntut Tuhan. Tapi kalau hidup saudara dikasih nafas, saudara tidak sakit selama pandemi atau corona ini, hidup keluarga saudara baik-baik, apakah itu bukan anugerah? Halo? Bukan anugerah? Anugerah. Harusnya kita mensyukuri. Dengan mensyukuri itulah para malaikat itu menjaga kita sepanjang hari. Nah, sekarang kalau contoh Bu, malaikat jagai aku sudah berdoa, sudah apa? Kenapa aku tabrak? Nah, tanya dulu kenapa? Pasti ada sebab musibah. Ya, orang melanggar, ketobrak pasti ada pelanggaran. Dan juga ada dua kemungkinan. Yang satu pelanggaran atau yang kedua, diizinkan Tuhan terjadi seperti itu. Supaya iman kita menjadi kuat. Ada satu kesaksian, saudara.
pasangan suami istri yang baru keluar dari pelepasan. Saudara. Dia naik mobil, dia tidak pernah ngantuk, saudara. Karena orang ini sangat teliti dan takut akan Tuhan. Bahkan dia mengurus. Nah, pada waktu dia setir, dia merasa di dalam perjalanan itu, saudara, saya di luar Jombang itu, ada seorang bapak-bapak yang mau jalan nyebrang, tapi tidak jadi. Tapi nyebrang tidak jadi, hanya dia rem. Begitu rem, tapi bapak itu terus jalan dan dia melihat bapak itu berhenti. Dia mulai jalan. Begitu dia rem, sangat keras sekali, dia akhirnya mobilnya ke pelanting. Nah, ke pelanting itu mobilnya ini ada tempat yang tinggi dan di sini penduduk. Jadi mobilnya begini. Ini ya, saya. Jadi kalau ini ke pelosok gini ya masuk di tempatnya rumah-rumah penduduk itu. Jadi gini mobilnya. Nah, dengan kondisi seperti itu, saudara, kan jadi bingung dia. Loh, aku ini pelepasan dan aku ini sudah doa, sudah dilindungi dan doa minta pimpinan Tuhan. Loh, kok terjadi seperti ini? Ternyata, saudara, saya ikut, saya masuk, kita datangi. Kita berdoa aja. Kita berdoa, kita tidak tanya mengapa kok tabrak. Tuhan terima kasih. Karena Tuhan sudah beri perlindungan pada seluruh keluarga. Suami saya dan istri saya, suami saya dan saya, katanya. Lalu dia bilang, gini loh, tadi itu aku melihat ada orang perempuan. Jadi satunya laki, satunya perempuan. Gitu. Nah pada waktu cerita seperti itu, penduduk itu pada ngomongin semua, bingung semua. Karena setiap kali kecelakaan di situ mesti mati, meninggal. Pasti meninggal. Ini kok tidak meninggal? Itu kasarannya sebenarnya. Kok tidak mati gitu kasarannya. Terus akhirnya penduduk itu mendengarkan ceritanya. Tadi itu aku tuh lihat laki, satunya dia perempuan. Oh ya memang yang tabrakan di situ laki perempuan. Setan itu laki perempuan. Kalau menurut logika itu kayak gitu, tapi dalam roh tidak ada setan laki perempuan. Ya setan itu menyerupai laki dan menyerupai perempuan. Tapi kita berdebat percuma, saudara. Ya sudah, sekarang pulang aja, ya kita doa, pulang. Doa, pulang, naik bis. Mobilnya tetap di situ karena kita nggak bisa kan nggak diderek. Dan seminggu kemudian dia datang lagi ke ibadah dan dia cerita, saksi. Saya itu pada waktu mau pergi, ya. Dua hari sebelum pelayanan, saya tuh pergi ke tempat arwah. Ya. Dan saya tanya dalam hati saya, arwah gini nih, kira-kira bisa ngikuti aku enggak ya? Gitu. Nah, secara logika mungkin enggak nantang, tapi secara roh bisa. Itu nantang. Kalau setannya marah, setannya enggak pas dan ikuti kita. Mengapa pada waktu di pelepasan atau dia melayani tidak ada masalah? Karena pada waktu, dengarkan baik-baik, pada waktu kita itu ketempelan roh, bukan kerasuan biasa, ketempelan. Tahu ya, beda. Kalau kerasuan, gitu, ngomongnya nggak karu-karuan. Tapi kalau ketempelan tuh hanya nempel. Gitu. Nempel itu pengaruhnya apa, Bu? Bisa mempengaruhi otak kita. Kita dibawa ke hal-hal yang tidak baik. Bisa mempengaruhi pandangan kita. Jangan tuh, bisa mempengaruhi keuangan kita, itu menempel. Tapi kalau kerasuan, ya saat itu juga kejit-kejit, menduli gitu. Nah itu beda sebenarnya. Ini pada waktu menempel. Dan ketika dia masuk ke bait suci, ya, ke tempat ruangan ini sudah dikuduskan, didoakan, setan ini nyantol di luar sana. Entah di pohon, entah di meja, entah di mana. Nah kita bersih, tidak ada apa-apa. Jadi setannya tidak masuk. Begitu kita keluar, nempel lagi, saudara. Paham ya, saudara, maksudnya? Nah, disitulah kita tahu bahwa iblis itu melihat kelemahan kita. Loh, mengapa kok terjadi tuburan atau seperti hal seperti itu? Ditunjukin bahwa dunia roh itu ada. Dari situlah, dalam kejadian itu kita sering masuk ke dunia roh. Jadi dengan kejadian itu tadi, saudara, Tuhan izinkan, akhirnya percaya. Suami istri percaya.
Dan kita sering berdoa di dalam dunia roh. Kita masukin dunia roh, kondisi begini-begini. Itu terjadi sungguh, saudara. Jadi Tuhan itu bukan peramal. Tapi panggilan misi Kristus itu ke depan itu Tuhan kasih tahu. Ke depan itu Tuhan mau berikan pengertian pada kita. Ke depan itu kita tahu bahwa ini bahaya, ini tidak bahaya, ini begini, ini begitu. Tapi orang belum tentu percaya. Kenapa? Karena orang bilang, nah, itu dukun Kristen. Nah, kadang-kadang posisi yang Tuhan sudah berikan kepada kita itu berbeda-beda. Ya. Ada talenta penglihatan, ada talenta menyembah. Pada waktu ada sesuatu yang terjadi, ini cerita lain lagi. Mereka itu lagi bertengkar. Terus akhirnya nyanyi. Si suami itu nyanyi itu, ku tahu Tuhan pasti buka jalan, gitu kan, nyanyi gitu. Diam kamu. Mengapa pada waktu posisi amarah itu lidah bibirnya dipakai Tuhan untuk menyembah? Karena ini misi. Misi, kamu harus melakukan pujian aku. Tapi malah marah-marah istrinya. Begitu dia marah-marah, benar saudara, terjadi sesuatu bukan karena marahnya. Tuhan izinkan kita menyembah supaya kita tidak mengalami kecelakaan. Itu kisah dari suami istri itu. Ada seorang pemuda, saudara. Saya ingin menerangkan tentang misi. Jadi tentang tugas mulia ini. Bukan tugas mulia itu bukan doa hamba Tuhan untuk orang-orang kamu harus ikut aku. Ini enggak. Tapi misi Kristus itu adalah hidup kita sehari-hari. Diumpamakan perjalanan hidup kita ini melewati badai. Kita itu punya misi. Sebelum terjadi kecelakaan, sebelum terjadi kerugian, sebelum terjadi apa, itu pasti ada misi di situ. Itu pasti, saudara. Tapi kita tidak peka. Pemuda ini suatu hari dia itu merasa bahwa nilainya itu jelek. Dia marah besar. Dengan marah itu dia mau memuji Tuhan itu malas, saudara ya. Mau ke gereja malas, mau muji Tuhan malas. Jadi dia WA terus dengan teman-temannya. Wah, aku mangkel aku, gak adil ku, dosanya gitu. Pokoknya dia curhat sama temannya dan dia berkata-kata yang tidak baik. Tuhan tahu bahwa itu pelanggaran. Misi Tuhan berjalan, jangan melanggar, jangan ke sana. Itu tidak baik. Bukan itu baik, itu tidak baik. Nah, lama-lama satu hari dilanggar, 2 hari dilanggar, kumpul lah teman-teman nih. Ayo bakar jagung, bakar semua. Dan ini baik-baik saja. Jadinya kita diawali doa. Ya. Ayo sekarang kita pergi lagi, lebih jauh lagi, kita keluar kota. Nggak nginep tadinya, enak kita ngomong-ngomong, senangnya. Lama-lama, doa Mas ya. Lama-lama kita pergi lagi nginep 1 hari. Ada doa. Lama-lama sampai 2-3 hari. Mereka kesel, capek, tidak doa. Dengarkan baik-baik. Dan yang diinep itu bekas kuburan. Nah kita kan nggak tahu. Kita nginep di mana. Pokoknya kita cari tempat yang murah. Kuburan semua itu dirombak, dibuat bangunan hotel. Nah, sedangkan si laki-laki ini terus ngomong kotor-kotor di situ. Sudah habis selesai dia taruh karena mati. Iblis tahu bahwa misi Allah gagal. Kenapa? Karena dia tidak jadi anaknya, anak Tuhan. Dan itu semua masuk pelan-pelan. Dia langsung tua dulu, pelan-pelan. Ini dicas HP-nya. Aduh, kok ada perempuan cantik. Dia lihat. Wah, ini film. Nah, sudah. Ini di sana ada film porno. Wah, dia lihat. Sampai jauh malam. Pelanggaran lagi. Tapi di hatinya tetap ditegur oleh Tuhan. Karena kita punya misi Allah. Jangan melanggar. Misi Allah berkata, jangan melanggar. Oh, tapi dia melakukannya tidak baik. Semakin dia melanggar, kira-kira saudara, yang datang siapa?
Itu loh anak sekolah minggu loh. Kalau kamu nakal, yang datang siapa anak-anak? Jawabnya apa? Siapa? Yang datang siapa? Setan. Bukan malaikat, bukan. Itu anak-anak sekolah minggu. Ini juga hidup kita. Ketika kita melanggar, sudah melanggar. Bagi ke dugem. Bukan lagi baca jagung, tidak ada doa. Udah melanggar kok. Jangan doa, nanti kita budidik. Budidik bisa nembusi di kelukon, tak saya saudara. Bisa nembusi. Kita doa, ayo doa yang baik. Ya aku tidak pakai cara panjang. Aku tahu ya Tuhan, aku tidak sopan. Bukan karena saya lihat tidak pakai pakaian cara panjang. Kalau Tuhan izinkan misinya, bilang doa, ayo doa yang benar. Cuma ngomong gitu terus. Dia sudah bingung, aku udah pakai baju. Dia pakai baju. Tadinya pakai istilah apa kaos singlet tak kerja. Itu sudah. Tadi perempuan juga gitu. Bajunya tidak karu-karu. Berdoa. Ayo doa yang benar. Cuma gitu terus saudara. Itu misi. Doanya beritahu. Jadi buat tahu ya. Aku pakai gak benar. Jadi pusing bu. Dimatiin dia pakai pakaian yang rapi. Itu saudara. Jadi sesungguhnya misi Allah itu datang dalam hidup kita. Apalagi kalau kita melanggar, pasti itu diingat. Pasti, saudara. Karena Tuhan tahu ke depannya akan terjadi apa. Nah, ini anak laki ini tadi, kita tidak melanggar. Lama-lama, saudara ke dunia malu. Jadi sudah bukan lagi orang yang baik-baik. Lama-lama apa? Sifat karakter dia itu pemarah dan suka bohong. Lama-lama bohong, marah, terus suka mukulan. Jadi dia masih bujang. Minum-minum, gebrak meja, mas pokoknya tukaran, gelut deh. Berkelahi terus antam-antaman. Pulang benjut semua. Tidak ada damai sejahtera. Bagaimana misi Allah turun? Enggak karu-karuan hidupnya. Nah, Tuhan ingin supaya misi Allah itu teratur dalam hidup kita. Mama vitamin itu selalu diminum vitaminnya. Supaya apa? Kita sehat. Demikian juga hidup kita, saudara. Perjalanan kita masih panjang, kita nggak tahu. Tapi Tuhan tahu bahwa ke depan ini kamu akan terjadi pelanggaran. Tahu, bukan nggak tahu. Makanya justru Tuhan kasih misi itu diingat nol lewat A, diingat nol lewat apa? Pasti ada peringatan. Kenapa? Karena Tuhan itu adil dan bijaksana. Amin. Jadi kita sadar bahwa jangan sampai kita melanggar. Jangan sampai kita lupa. Jangan ceroboh. Nah ini sembrono, ceroboh. Apa contohnya Bu? Kalau rumah ini dibersihin semua, ini musim maling. Jangan buka jendela. Buka jendela terbuka, jadi diintip sama maling. Yang gitu intinya. Karena kita ceroboh. Sama. Jangan kita buka celah. Dalam hidup kita, kalau ini sudah melanggar, jangan diterus no. Itu intinya kayak gitu. Kalau ini sudah kelihatan, ini tidak baik, tidak apa-apa lah. Kan ada dosa putih, dosa hitam, dosa merah, dosa kuning. Tidak ada dosa, saudara. Tidak ada. Namanya pelanggaran ya pelanggaran. Tidak ada setengah-setengah, tidak ada. Makanya kita tahu bahwa panggilan misi Kristus itu setiap manusia pasti mendapatkannya. Nah sekarang kita perhatikan misinya Allah itu seperti apa. Matius pasal 28 ayat yang ke-19. Karena itu pergilah, dengarkan baik-baik. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Saudara, ini kita bicara tentang dunia roh, ya. Kita bicara tentang dunia roh. Karena itu pergilah, itu tandanya. Kemanapun kakimu melangkah itu pergi, saudara. Saudara, kalau aku mau kerja, saya di rumah, kan enggak dong? Pergi. Aku mau pergi ke pasar, pergi kan? Pergilah. Tuhan bilang, enggak apa-apa, kamu pergi kemanapun, kakimu kemana? Tuhan tahu. Tapi Tuhan berkata, jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya apa? Bangsa itu diumpamakan keluarga.
dalam dunia roh. Tahu ya saudara, kita ini sekeluarga, sama-sama ciptaan Allah, manusia sama manusianya. Kita ini keluarga. Jadi bah hitam, bah putih, bah agama apa, bah itu apa, turunan apa, Tuhan itu tidak memandang itu. Tuhan hanya memandang jadikanlah semua bangsa itu muridku. Saya tahu arti murid. Halo? Murid itu harus patuh pada siapa? Gurunya. Dan guru yang kita puja-puja, yang kita sanjung itu adalah juru selamat. Berarti dalam kehidupan kita sebagai muridnya, kita harus bisa belajar untuk apa? Seperti Yesus. Bukan kita minta kesaktiannya seperti Yesus. Kebaikannya, pengampunannya, panjang sabarnya, ya, pelayanannya, sama seperti itu. Jadi ketika kita masuk di dalam suatu pabrik, saudara, dan di tempat pabrik itu penuh dengan banyak orang dan beraneka macam rupa dan juga sifat. Yang satu mualas, yang satu dablek, yang satu diomong lali, lupa terus. Yang satunya dulu bujuk itu terus. Gitu, saudara. Beda-beda. Tapi bukan berarti saudara dengan senang-senang menjatuhkan dia. Kamu goblok, basar, goblok, utak orang. Nah, itu tidak boleh. Ketika kita melihat bahwa orang ini memang bodoh, dalam arti diomongin tidak kena istiwa, tersalah tambah rusak semua, merusak semua. Ya sudah, orang ini dapat loh, gitu kan gitu. Dia kan kerja, bekerja, doain, saudara. Itu misi. Halo, itu apa? Misi. Tugasmu, saudara. Doakan. Amin ini Tuhan. Kenapa ya? Korban. Dan aduh, bodoh senang hati, ampuni Tuhan. Tolong Tuhan, apa yang saya berbuat supaya saya bisa melayani Bapak, amin. Gitu saudara, itu misi. Kemudian tadi ada orang yang mungkin kita itu dirugikan ya saudara. Kita kasih kesempatan sekali lagi dengan orang itu. Tapi kita harus apa? Halo? Kalau kita memberi kesempatan pada orang-orang yang berdosa, kita harus punya apa? Hati seperti burung merah yang tulus dan cerdik seperti kita harus seperti itu. Roh bijaksana itu turun ketika kita memiliki misi Allah. Kalau kita tidak punya misi Allah, saudara, ngawur, akhirnya kita jadi luka hati. Ketika saya dikecewakan oleh seseorang, saudara, saya tahu bahwa saya itu sifatnya seringkali orang kan gitu, kamu jangan nyenggol aku dulu ya. Ada yang seperti itu, saudara. Tapi ada yang juga yang, nggak peduli aku. Tapi saya nggak bisa seperti itu. Jadi aku diem. Saya orangnya diem. Tapi kamu terus bikin ulah. Nah itu buat kita berontak kan. Lama-lama berontak. Ketemu orangnya sepet saudara ya. Mencekno gitu ya. Kita doa Tuhan. Apa yang saya lakukan? Saya tahu bahwa setiap hari bertemu dengan orang ini. Hanya kadang waro. Enggak juga, saya nggak bisa seperti itu juga. Kasihan saudara. Ada jiwa kasihan di sini. Itu misi juga, bukan saya yang bayar. Tuhan menyentuh saya supaya saya mempertahankan. Itu misi. Saudara ngalah, itu misi. Ya kan? Saudara mau bertindak teduh, itu misi. Ketika saudara itu misi, saudara diam. Ketika suami kita diam, itu misi. Karena kita tidak marah. Misi Allah, syukurlah Tuhan. Selama suamiku yang kasar ini di dalam taman. Jangan doa didengarode. Wah, ini sudah digemplang. Halo, dalam hati ketika suami pergi, saya jangan lihat video apa drama. Tapi mesti suami jatuh cemburu. Cuma itu bukan misi. Itu namanya buka celah iblis supaya ada pertengkaran. Begitu suami pergi, sedang dimasak masalah semua terberes. Kalau tidak ada waktu, bilang sama Tuhan, Tuhan, aku ini
tidak ada waktu, terus begini. Akhirnya saya sudah capek, buka toko begini sudah capek. Tolong beri waktu. Kira-kira Tuhan kasih waktu enggak? Halo? Kasih, saudara. Bangun tiba-tiba. Jam 2 bangun. Kok bangun ya aku? Enggak mimpi, enggak apa, saudara. Enggak ngelindur, enggak apa. Kok aku bangun ya? Ya bingung aja. Oh, mungkin haus. Buka, minum, duduk. Kenapa ya aku bangun? Lupa tak? Itu misi. Malaikat turun. Hai malaikat, ingat turun anakku itu. Bilangnya itu titik. Ya. Kan kamu yang minta waktu untuk berdoa. Pertama, lengah. Diingetan lagi. Doa lagi diingetan. Kan kita menunggu bangun yuk. Itu ada sesuatu yang mengingatkan saya. Kamu tadi tidak bangun. Kan gitu saudara. Ada sesuatu. Ada perumpamaan yang saya loh saudara. Tapi kan cerita saudara dengan kisah kesaksian saudara dengan kesaksian saya berbeda-beda. Dan tidak bisa sama semua. Walaupun suami, istri, anak, sekeluarga tidak bisa sama. Saya diingat lewat kucing saudara. Dia punya anak. Jadi dipindah-pindah saudara. Dipindah dari itu. Waduh, saya itu tidak suka sama kucing. Mending anjing itu sudah mati. Saya sampai singgah-singgah Nogina, kering gitu, geli. Tapi pindah di tempat yang bagus. Di tempat bagus, dia pindah di tempat, tak tahu di mana. Akhirnya kucingnya bingung, mau. Dalam hati, saya kan belum tahu, saudara. Bahasa-bahasa seperti itu saya belum peka. Padahal kalau dia mungkin nyari, ya, anakku di mana. Dia lupa, saudara. Dia taruh di situ. Sudah taruh. Saya berdoa sama Tuhan, saya itu berpegang kucing ini mesti cari anak. Padahal saya tidak usir dia, sudah tak biar. Daripada mau pusing. Tuhan berkata apa? No discipline. Kamu perhatikan kucing itu. Kenapa? Dia kan minta, sudah, aku janji sudah. Aku sudah tidak lupa, tak taruh sini, biar tidak lupa. Tambah lagi sudah. Ditusuk dengan tempat mana. Di kerdus, dibawa sendiri. Dia masuk di dalam. Biasanya di luar gitu. Itu kan kesalahan dia. Sama, hidup manusia juga gitu. Kita tuh janji-janji sama Tuhan, aku betul-betul Tuhan aku cinta sama engkau. Tapi begitu misi Tuhan berjalan, saya marah-marah. Begitu misi Tuhan berjalan, apa sepi. Doa gak mandi, saya bukan dukun sudah. Jadi hal-hal seperti itu dihindari. Dan kita percaya bahwa semua kejadian Tuhan punya rencana indah atas hidupmu. Sabar dulu saudara. Saya dibanguni Tuhan. Sama seperti kamu. Kamu kan lupa. Doa lupa. Kayak anak kucing tadi sama mama itu. Terus, oh ya Tuhan. Nah ini saya ingat. Ya wis, nanti Tuhan saya ingat supaya saya tidak lupaan. Nah, diingat betul-betul diingat Kemarin kamu lupa, sekarang lupa. Mau berapa kali kamu lupa? Baru sadar saya berdoa, Tuhan, apa yang engkau mau? Kamu mau doa mertua? Oh iya. Hanya saya bingung, saya berdoa di mana? Hanya saya keluar, bukan pelan-pelan. Saya keluar, saya terus ke toilet, saya keluar, saya jalan. Putar. Saya jadi itu kan keliling gini ada tempat jalan lorong. Ya apa ya, semudah. Ya pacaran doa harusnya doakan di depan ini. Ayo berdoa. Tak bisa kan dia tidur. Tuhan berkata, kamu doa itu untuk rohnya, bukan untuk tubuhnya. Kenapa Tuhan? Itu dalam hati saya kenapa? Kan tunjukin ternyata saudara. Kalau kita berdoa untuk saudara kita di luar negeri, atau berdoa untuk si A di jalan apa, rohnya itu tahu saudara kalau didoakan. Jiwanya juga tahu, tapi tubuh tidak tahu. Nah itu rahasianya. Jadi saya tahu, berarti saya harus doa ya. Iya. Doa apa? Doa di mana? Kan harus dekat. Doa nggak perlu dekat, itu roh. Roh itu bisa kemana-mana. Saat kamu doa, kalau kita panggil dia mendekati kamu, dan dia bisa ngomong. Kalau kita masuk dunia roh, dan saya mengerti karena saya dapat talenta penglihatan, dia bisa ngomong. Oh ya sudah. Hanya saya berdoa. Saya tahu doa saya di mana.
ini kamar ya, ini tutup, mama kan nutup mertua. Saya doa di tembok, di depan saya doain, di samping saya doain. Jadi tembok depan, samping saya doain. Tiap hari, tiap malam, Tuhan bangunin saya. Setelah itu, kok lama ya, Tuhan, kok mami kok belum mengenal Tuhan. Tapi itu misi. Kamu nggak bisa menentukan, harus kenal Tuhan. Itu urusanku. Nah, ya kan? Itu urusanku, bukan urusanmu. Dia terpanggil atau tidak terpanggil, itu aku yang bertanggung jawab. Nah, terus, kamu adalah misi. Misimu adalah panggilan bersama aku. Doakan dia. Oh ya, habis Tuhan, gitu sah. Jadi kita tidak bisa menunggu. Tuhan berkati, Tuhan tidak bisa menunggu. Kalau itu misinya Allah, oh kamu dapat arisan, dapat. Oh kamu dapat rumah, dapat. Gitu. Itu misinya Allah. Tapi kita punya misi dalam hidup kita untuk mendoakan selalu. Jangan bubuk, jangan bosan. Saudara ya, terus kumandangkan doa. Doa itu mengalir terus dari hidup di sela-sela semuanya. Semakin saudara banyak berdoa, maka tembok-tembok ini akan bicara. Kunitisikrama. Iblis mau masuk, tembok itu terang dan membentengi kita. Jadi mental setannya. Enak kan saudara? Betul enggak? Semakin kita banyak doa, semua diberi kemudahan Tuhan. Karena para mereka menjagai semua. Siapa yang tidak suka? Intinya seperti itu. Nah, tapi kok bisa kemalingan, Bu? Nah, kita sendiri dulu. Aduh, tanya sama Tuhan, kenapa kok kemalingan? Ternyata hasil yang hilang itu tadi adalah hasil tipuan. Tahu saya tipuan? Jadi dia punya adik dia itu menipu orang. Jadi di mana nih kudus, barang yang tidak benar harus keluar, najis. Nah itu sih. Tahu maksudnya? Jadi kita ini kalau kita bekerja sungguh-sungguh dan ini tembok ini kita doain, rumah kita doain, kita jadi sejahtera semuanya, aman, pekerjaan juga baik-baik, semua baik-baik, keluarga baik-baik, pasti Tuhan menjaga kita. Jadi ingat, kudusibah bangsa, jadikan semua bangsa berikut adalah pemulihan di dalam hidup orang-orang di sekitarmu. Contohnya seperti apa? Tadi mertua tiba-tiba, aduh, bukan, wah, aku tak melok kamu, enggak. Aduh, kakiku sakit, Mei. Rumah sakit, Mei, di rumah. Oh, ya, Mei, ada apa, Mei? Aduh, Mei, bisa kok nojai, Mei. Saya beli nojai. Ya, bisa. Ingat bisa itu. Santai ingat. Jahit. Ya. Jangan. Saya tunggu. Bicing. Apa? Jahit empret ya. Jahit empret. Mana susah. Oh, ya. Nggak bayang nih, itu marut sudah. Datang. Berapa? 1 kilo. 1 kilo ya bisa apa-apa. Mungkin saya bubuk ya. Tak kira di blender, saudara. Terus gitu. Bahan mie, cucian mie. Cuci bersih dah. Dia minta, kami. Tapi itu bulat juga, dan tidak bisa juga. Tahu saudara gitu banyak. Sudah parut kan ya. Parut mie. Iya. 1 kali, 2 kali, seperempat, setengah kilo, kemeng saudara. Mas Mei, sudah Mei. Sini sebentar, baru setengah. Sampai sini, nimbal, seterusnya. Terus kuku ini melok besar-besar, jadi apa-apa besar. Waduh, gitu. Dan saya bingung, apa tak kasih plastik ya? Oh, dia tahu. Tidak boleh, tidak boleh pakai plastik, tidak boleh. Plastik kita di situ, diikut di situ plastik. Tidak dimakan, kan tidak dimakan, itu bobok, no. Itu logika. Mami itu mau ngatur-ngatur aku. Itulah kalau kita mau. Tapi kita tidak boleh. Ini misi. Ya sudah, marut sampai 1 kilo. Kami separuh taruhin kulkas, separuh bobok di kakiku,
Ya, tak pupuk, gosokan men. Nah, ini kan cuma tak cuti gini tuh sudah. Karena beda kepanasan. Suruh bobok, itu bobok. Tahu bobok sudah. Berarti ini kena semua kan? Sudah taruh. Kasih apa? Kasih sarung dulu. Ya, besok ikut ajar saudara. Men, ya Mi. Waduh, numpel kabeh kamu nari gak rapet. Loh, tidur mau nak mari saudara. Kayaknya serapet. Hanya seberdua-duaan ini apa caranya ya? Bukan saya capek. Saya serahkan semua Tuhan. Misi Tuhan bicara. Beliau berban. Itu misi saudara. Loh, berban mana bisa? Ada yang besar. Oh iya ya. Lupa. Oh iya. Tapi ini panas perban. Ada perbannya segini loh, segini. Wadah. Ini Mi, kok pinter gue mantuku, mantuku di kepala gitu ya. Saya bilang, oh baru kali ini aku dipuji. Tadi enggak. Dah, beberapa saya doa. Nah, kita itu berdoa enggak perlu. Kalau itu semua. Kaget, ini apa Mi? Cuma semuanya, matang saja. Betul enggak? Boleh kayak sembuh Mi? Mana viral ya? Matang saja. Kan saya juga tidak mau kayak gitu mengecewakan saya dan Tuhan dan mati Tuhan. Tolong saya ini urapi. Sungguh urapi dengan kuasa. Kalau ngomong kasih minyak apa? Bang minyak apa gitu? Waduh, itu begitu panas kan. Tidak tahu apa minyak. Sudah, Tuhan cucikan juga minyak ini. Dah saya ambil. Oh coba udah kan aku sendok itu nggak ada racun. Tanganmu masuk bisa masuk dalam Tuhan. Kuasa Tuhan bekerja sudah. Di sini nut panas. Hati apa? Lo lega. Kenapa? Karena sudah masuk dalam Islam. Sabar dalam susah sukarmu. Sabar. Tuhan Yesus sertamu. Nyanyi itu ingat saya. Waduh. Oh ini sabar. Mei, ya aku sudah enakan. Oh puji Tuhan. Mei kamu bisa ke pasar, ajarin lagi nih. Enggak nih, aku mikir kamu mesti bikin jahit. Enggak tahu dia sudah. Ya apa Mei, beli lombok Mei. Aku pengen lombok, pengen sambal pedes Mei. Aduh, ya bis Mei. Beli berapa Mei? Seperempat. Bayang seberapa. Saya bilang sama ibu, lombok itu dulu lembut itu yang tua apa yang muda? Begitu bisa. Kok begitu dia? So tanya kayak gitu. Lombok itu tua itu api, nom itu pahit. Itu dia bilang gitu. Kamu kisah, nom itu gak macul. Tua ini kan gak acur sudah, betul enggak? So dia macam kamu kan ya gak acur. Saya bilang, sudah ada beli aja seperempat. Itu intinya, misi apa? Jadi saya suka cita, walaupun panas, tapi suka cita sudah. Sama, ketika kita punya masalah, bukan berkong stres, kita tetap suka cita. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab, saudara. Tuhan bertanggung jawab, panasnya jahit. Saudara, dengan dosa yang kita alami itu tidak seberapa. Benar enggak? Dosa yang kita alami itu banyak masalah. Dari hidup kita banyak pelanggaran, tapi kita sudah belajar masuk misi Allah. Amin. Jadi dalam penderitaan sukacita. Sukacita, aku denguan dari dulu sukacita. Saya enggak nyuruh kamu sukacita, tapi sabar. Ingat sudah kesaksian itu. Satu kali di sini, satu datang. Bu, aku koyok. Kepala 3. Kenapa? Ini loh. Rambut ditutup begini buka nih. Bosan. Sabar ya, sabar. 2 hari lagi datang. 3 tuh. Aduh, ini udah dibujuk-bujukan. Saya berdoa sama Tuhan. Ya apa ini Tuhan? Sabar. Tapi orang itu kenapa? Itu begini. Oh, ya udah, jadi datang lagi saudara. Kenapa Bu? Dijejak. Terus kambing 3.
Berundung, kiri, berundung lagi, jalan, berundung lagi. Nah, saya bilang, kan gini, ayo kita berdoa. Kata Tuhan gini, Tuhan cerita, Tuhan. Saya bilang, cerita nih. Datang pertama-tama. Teh. Suaminya bilang, teh. Ngomong Kak, sudah pelanggaran. Isinya ada jalan. Dari itu, dia pergi. Pakaianku mana? Sing biru. Tidak ada. Pakaianku mana? Sing kuning. Tidak ada. Pakaianku semua dicari. Cari dia punya mata. Bagaimana kasih Tuhan mengalir kalau kata-kata kita kasar? Sudah. Jangan dihitungin ambil suaminya. Dan aku lapar. Bikin nasi goreng. Itu di meja kan ada. Itu kan sukaan. Tahu tek-tek. Mama kan? Aku enggak suka. Enggak suka. Jangan minta gitu. Tapi jangan melawan. Enggak suka ya. Masa gue. Aku kesel kamu. Seharian jam anakmu 3. Bagaimana bisa Allah berjalan? Kalau kita ini sudah bertengkar. Sudah gini. Dah, akhirnya. Dah. Selimutan dewek. Cuaca sudah. Gak salah. Itu enggak. Ngomel deh. Jadi suami gak masuk. Cuaca lagi 2 kali. Cuaca lagi bin 3. Akhirnya 3 kali. Dulu 3 kali. Bener tau. Terus dia gini. Aku malu. Tutupin kayak. Aku malu. Harus sama siapa? Sama Bu Titi. Kok tahu Bu Titi? Harus. Serem itu sudah. Saya tahu karena Tuhan yang buka. Kalau kamu udah buka gini, kamu benar merasa suamimu yang bersalah. Kan gitu. Padahal di dalam hidup rumah tangga kan harus saling mengampuni. Ya Bu, aku janji. Itu sudah dilakoni. Semua jadikanlah semua itu, semua bangsa adalah muridku dan baptiskan mereka dalam nama Bapa, Putra dan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu membaptiskan itu adalah mengubah. Orang yang sudah dibaptis itu hidup baru. Nah, bagaimana hidup baru? Kayak suaminya diomeli terus kayak gitu. Iya toh? Atau cuek? Tahu cuek? Ya. Mama! Peluk. Ya, sudah gitu. Nah, Mama kok tidak mau, atau kenapa? Ini kita kasih uang, Ma. Ya, kasih peluk. Sudah tuh, datang. Besoknya lagi datang, Ma. Sorry ya, aku tidak bisa kasih uang kamu, Ma. Soalnya esok disuruh. Begitu saja. Tahu nggak seperti merentang nih, sampai tanggulnya tahu. Rame-rame Mama rumah. Sudah, aku sudah tidak kuat menikah dengan kamu. Nah itu pola hidup seperti itu. Bagaimana kita membaptiskan mereka kalau hidup kita tidak ada pembaruan. Hari ini belajar untuk apa? Memiliki misi Allah. Coba bisa dipikir misi Allahnya apa? Wah, alamat deh. Aku pernah ambil suamiku ini. Enggak ya? Wah, alamat. Aku pernah ambil istri yang cerewet itu. Waduh, alamat. Wah, terus ketemu Mama cerewet itu, aku disuruh Ibu Titi suruh ngalah itu spesial. Ya apa ya nasibku ini? Saya punya istri. Aduh, alamat. Katanya Ibu Titi suruh ngalah, susah aku jadi babu. Ya, itu dah. Ya, itu dah, saudara. Apakah sudah merasa seperti itu? Nah, kalau sudah merasa seperti itu, terjadilah seperti itu. Tapi kalau sudah bilang, aku melayani Tuhan. Jadi melayani Tuhan ada babu. Halo? Melayani Tuhan ada babu? Ya. Melayani Tuhan harus ikhlas. Amin. Tuhan itu ada di hadapan kita. Walaupun itu siapapun, anggap kita melayani Tuhan. Amin. Itulah misi Allah. Makanya ketika kita punya misi Allah, maka kita akan mendapatkan orang-orang di sekitar dan menjadi muridnya yang setia. Dia diubah hidupnya, dibaptis dalam kebenaran Allah, hingga yang tadinya uring-uringan jadi lalem. Bukan seperti kamu ada di mana? Itu enggak, saudara. Lemah lembut itu adalah cara peranginya, tidak marah-marah. Ya. Kasar masih, saudara, karena itu karakter. Halo, itu karakter. Ya, jadi tidak boleh
Kita karakter semua ya, memang karakter mau apa lagi? Nanti Tuhan yang ubah. Amin. Itulah firman Tuhan. Sebelumnya kita akan masuk di dalam kata-kata mutiara atau kata-kata yang indah. Jadilah saksi Kristus, melangkah dalam kebenaran dan keadilan, melayani dengan hati penuh iman dan pengharapan. Amin. Jadi kita menjadi saksinya Kristus. Jadi saksi Kristus, oh aku mau Kristen. Ya, saksi Kristus adalah terang itu menyinari seperti gambar ini. Ya, ketika kita melihat anak Allah yang dibaptis, maka ada burung merpati di atas kepalanya. Sama, ketika kita masuk dalam kebenaran Allah, roh kita dibaptis di dalam urapannya. Dan urapan itu tidak perlu di dalam kolam Bethesda atau kolam Yordan, sungai Yordan, tapi ketika kita dibaptis dalam roh, kita sudah diubah menjadi baru. Amin. Siapa yang tidak suka kalau hidup kita dipenuhi dengan urapan Allah? Kita pasti akan senang. Ada satu nyanyian saudara di sini. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ya, saudara, ketika dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasihnya. Bersyukurlah, dan itu karena kasih setianya. Ku sembah dia. Karena apa? Selama hidupku, ku sembah karena Tuhan Maha Tahu. Mari saudara, pelajaran hari ini adalah mengenai tentang misi Allah. Bagaimana misi Allah di dalam hidup saudara. Ya. Saya ingin sekali saudara akan mempersiapkan KKR tanggal 20 Mei itu dengan suasana yang Tuhan mau. Di mana Tuhan pakai saudara sebagai alatnya. Amin. Dan saya percaya saudara akan menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah. Dan saya mau saudara, wajah-wajah saudara ini dikenal oleh Tuhan dan kita bisa bertemu di sana. Amin. Tuhan pasti memberi yang terbaik dalam hidup kita. Amin.